Oke guys, welcome back to my channel. Bareng aku di sini Kevin Lius Bong, dan di sini seperti biasa konten yang kita tunggu-tunggu di hari Jumat yang berbahagia ini. Jangan lupa yang belum sholat Jumat, kita bakal melakukan reaction ke React. Konten yang paling ditunggu-tunggu semua umat di Indonesia dan semua umat di bumi ini. Jadi buat teman-teman, aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau join nih ke React, jadi ikutin keseruan ke React ini. Teman-teman itu cuma perlu simple banget. Upload aja video teman-teman di TikTok pakai hashtag React sama tag aku juga @Kevin_Dus_Bong kalau di TikTok, atau kalau di Twitter atau di X kalian tinggal upload apapun yang kalian mau, terus kalian kasih hashtag React. Kalian bisa upload hari apapun, aku bakal react-nya tiap hari Jumat. Jadi buat teman-teman yang mau join, ikutan aja, pasti seru-seru banget. Nanti buat yang paling bagus aku bakal like kalian di TikTok. Oke, jadi buat yang aku paling suka bakal aku apresiasi dengan aku like. Nanti Jok ngomong, wah kok mek di like toh, yo mau diopokno ha, tak report sama we. Oke, jadi kita langsung mulai aja dari TikTok. Oke, langsung aja kita mulai di TikTok. Kayak dikit deh, soalnya nggak tahu, tapi kayak dikit. Anyway. Dan juga buat teman-teman, ada yang tahu nggak ya cara setting video ini biar di base berdasarkan tanggal postnya. Soalnya ini random banget ini. Ini ada yang bulan 9. Ini udah ya. Sudah. Ini apa? Emang ada? Oh, dia edit iki. Oh, diedit pakai apa? Pakai penutup mata. Ya kita cari yang 1 week ago lah ya. Ini aku udah mana lagi ya? Pokoknya 1 week ago yang aku lihat atau kurang. Ini. Apa ini? Kevin suka yang lebih tua seumuran. Yang lebih tua, seumuran kalau lebih muda. Memang. Ya. Tergantung ini nanti lihat situasi dan kondisi. Benar banget. Jadi tergantung situasi dan kondisi, guys. Dan yang paling penting itu adalah ini. Apa namanya? Harus se-culture. Karena kalau beda culture itu sejujurnya agak repot sebenarnya. Bukan kita anti culture lainnya, tapi kayak di career kapan ya? Aku sempat ngomong gak sih? Jadi kalau beda culture ya kalian bayangin sendiri lah gimana susahnya. Gitu loh. Kalian kayak sekedar apa ya, sekedar hal simple tiap hari aja repot nanti, bener gak? Ya itulah, jadi itu. Ini apa ini? Oh, edit. Jujur saya sebenarnya masih lapar ya. Oh, ini dari vlognya yang ini ya. Nah, yang belum nonton vlogku ini, yang mau ngelihat Rafael Strike bermain pedal di sini, ini juga ada Kefoot aku nge-review MH Buruk, enak banget yang ini pokoknya. Ini itu jadi recommended meskipun harganya lumayan mahal ya, karena dia di lumayan daerah high end gitu. Tapi itu sebenarnya bisa buat 2 orang sih bandengnya sebenarnya ya. Yang aku makannya ditunjukin aja cuplikannya di sini. Itu yang aku makan sebenarnya bisa buat 2 orang sih. Jadi kalian bisa pesan 1 bandeng, terus kalian bagi 2 itu bisa. Tapi karena saya lapar ya pada saat itu, jadi makan sendirian bisa habis. Dan ini aku juga bingung sebenarnya. Aku makan banyak cuma tapi nggak nambah berat badannya. Aku juga bingung. Ya aku bisa dibilang porsi makanku lumayan sedikit di atas rata-rata lah, guys. Jadi itulah, aku juga bingung. Ya bersyukurlah diberi Tuhan tubuhnya seperti ini, jadi bisa makan banyak. Kenapa kamu nggak bawa jersey? Hah? Lagi beliin. Aku lupa. Ya itu, aku lupa sejujurnya, ini itu aku lupa. Ya, jadi aku udah mau bawa jersey merahku, cuman aku lupa. Terus hari Minggunya aku udah mau beli, cuman aku lupa lagi karena harus ngetik konten, terus ketemu editor. Terus ya udahlah besoknya fotonya pakai baju apapun lah, pikiranku udah kayak gitu. Untungnya ada yang berbaik hati mau membelikan saya baju timnas. Terima kasih sekali. Jadi ya bisa berfoto memakai baju timnas. Kayak dikit ya TikToknya ya yang minggu ini. Anyway,
udah habis deh. Ya. Ya udah, karena udah habis kita langsung aja ke Twitter. Oke, kita mulai dari yang pertama ini ya. Apa ini? Kita akan campur 10% etanol. 10% Kita akan etanol. campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan. Mungkin ya. Aku jujur nggak tahu karena aku nggak mempelajari ini. Cuman kayaknya sih bener etanol itu bisa ngerusak mesin kalau dicampur di bahan bakar. Apalagi 10% itu lumayan besar itu, kandungan 10% itu lumayan besar. Jadi nanti bakal ada di sini, bener atau enggak? Harusnya sih benar. Nanti ada artikelnya di sini. Pokoknya etanol itu kayaknya bisa merusak dan juga nggak boleh diminum ya etanol tuh by the way ya. Ya udah, ini apa? Kalian tidak ada yang tahu ini. Bentar. Saya suka kasih contoh berapa kali ini tidak ada yang tahu ini. Lihat. 5 ini, yang 5 ini. Lihat di sini. 5. Satu tahun. 5. 5. Kurang 4. Berarti sisa berapa? Kurang 4. Jempol Tuhan Yesus. Kita mau kasih contoh berapa kali ini? Ya nggak salah ya. Ya nggak salah, dia 5 kurang 4 habis 4. 4. Sisa apa? Sisa jempol. Ya tidak salah sih. Ini satu kali lagi ini. Satu kali lagi. Misalkan ini, kau ada 5 roti ini. 5 roti. Terus kau makan 4. Berarti sisa berapa? Kenyang. Kenyang. Tidak kenyang. Benar. Saya mau ajar lagi. Lupi cari guru lain sudah. Mungkin karena masih kecil masih kecil jadi kalau makan 4 roti udah kenyang mungkin. Mungkin kalau udah bertambah dewasa mungkin harus makan 8 roti mungkin ya. Ini apa? Baby Alzas lucu itu jadi susah nonton lucuan dia tuh. Aneh kalian ini. Yang pipinya. Ini anaknya ini kan, siapa? Celi Boy sama siapa sih ceweknya? Siapa namanya? Kayes ya? Alter ego bercampur dengan Onyx. Kita lihat anaknya alter ego apa sih? Alter Champs atau Sonic kita akan lihat. Tapi mirip Kayes ya ini mukanya ya. Pipinya dipegang. Mirip Kayes mukanya. Boleh bunda pegang pipinya. Mirip Kayes ya mukanya. Tapi kok aku ya beberapa kali lihat di TikTok nanti bakal ya ting 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 ting. Beberapa kali aku lihat di TikTok dia kok sama bapaknya ini kok tidak nurut ya. Karena aku kadang scroll lewat kan. Terus kok bandel kalau sama bapaknya. Masya Allah kan. Ini apa? Bentar. Headsetnya boleh diarahkan Headsetnya boleh diarahkan ke mulut. Jelas. Mikrofon. Oh, maksud saya. Headsetnya boleh diarahkan. Dengernya dari mulut tuh gue lihat-lihat. Ini apa ini? Kak, gue nggak nangkap. Gue takut 9 nggak medal juga nggak mati ucap medal. Yes. Wait, apa ini? Konteksnya apa nih? Nggak paham aku. Nggak paham sih, nggak nangkep aku. Tolong beberapa dikasih konteks ya, karena biar saya paham. Ini apa? Bentar. Jokes mahasiswa semester akhir, kalau Kevin paham nggak? Mbak pesen 5 kebab. Oke, aku ngomong. Penjual kebabnya ngomong. Waduh, berarti langsung kesimpulan ya? Mbak pesan kebab 5 ya. Bentar, ini aku menebak-nebak. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tolong jangan dihujat kalau salah. Kebab itu berarti kan masanya ke bagian 5 kan, ke chapter 5 kan. Terus penjual kebab ini berarti penjokinya kan penjual kebab. Bab itu maksudnya dalam kasus ini chapternya kan. Penjokinya dia ngomong, oh berarti kesimpulan ya. Kesimpulannya doang ya.
Kan saya biasanya kan bab 1 intro, bab 2, bab 3, bab 4 biasa kayak udah body paragraph, bodinya lah intinya, terus ada result, terus analisis gitu kan. Mungkin bisa jadi salah. Ya apa? Mimpi ketemu orang yang gak dikenal, mukanya buram, giliran mimpi ketemu setan kualitasnya ada. Nah, kalau aku tuh nggak tahu juga. Mungkin teman-teman yang dokter atau yang punya pengetahuan di bidang permimpi-mimpian ini bisa menjelaskan lebih nanti ya di kolom komentar ya. Tapi aku tuh setiap mimpi itu pasti lupa. Kayak literally aku habis kebangun, seret, udah kebangun, terus mau kayak aku inget-inget mimpinya apa itu kayak lupa. Selalu kayak gitu. Kayak padahal ya, kayak beberapa kali itu ya, mimpiku itu aku ngerasa nanggung. Padahal aku lupa kan, tapi aku bisa berasa, wah ini nanggung banget di story di mimpiku ini. Tapi aku nggak bisa ingat storynya itu apa. Tapi aku tahu bahwa story itu nanggung, kayak tinggal kayak misalnya ngelawan bos akhir atau apa gitu. Jadi itu. Dan aku tuh jarang mimpi. Kalau aku itu mimpi, artinya tuh tidurku tuh pules banget. Berarti kayak malam sebelumnya kayak capek banget. Kayak beberapa kali yang aku mimpi tuh kayak misalnya kayak pas balik dari Ico itu kan dari Swiss terbang lama banget gitu kan. Terus juga pas di Swissnya juga kita capek banget. Terus sampai Surabaya itu bener tidurnya lelap banget 12 jam lebih kayak di kasur itu ketiduran. Itu lelap banget, terus aku mimpi tapi bangun lupa mimpinya apa. Tapi aku tahu mimpinya nanggung gitu story-nya. Tuh. Jadi buat teman-teman yang tahu apa mekanisme di balik ini bisa mungkin di kolom komentar karena saya juga penasaran sebenarnya. Kangen Launa enggak? Ini aku ngomong sesuatu bisa dihujat sih ini sih. Bahaya sih. Maksudnya gini ya, jadi gini, definisikan kangen. Kangen itu kayak kamu misalnya orang tuamu udah lama nggak ketemu, ya kamu kangen karena misalnya orang tuamu sering masakin kamu, orang tuamu sering bantu kamu belajar, kan kayak gitu. Itu definisi kangen menurut saya. Tapi kalau kamu nggak pernah ketemu sekali, kayak siapa, sekali atau 2 kali lah, atau beberapa kali doang, kayak siapa gitu artis, terus kayak kamu ngomong aku kangen, ya kangen gara-gara apa? Ya toh. Tapi maksudnya seru, kayak Launa lucu gitu loh. Tapi maksudnya dalam hal ini aneh pertanyaannya sebenarnya. Ya itulah, tapi tolong jangan hujat saya ya, tolong. Ini apa? Yang dulu sebenarnya. Kevin lu tulis siapa namanya? Kevin gua save apa enggak itu pertanyaan dulu sebenarnya. Waduh, parah sih. Sama Kevin enggak? Kevin gak gua save. Parah sih, Nabil parah sih. Sedih sih aku. Jadi Nabil tuh cuma pretend ada kedekatan sama Kevin tapi nggak di save. Jadi parah sih. Nabil gitu buat mendongkrak popularitas. Parah sih. Parah sih, sedih sih aku sih. Kan masanya nama buat kalian nih. Ini kan masanya nama buat kalian nih. Walah. What the hell, apa itu? Tengkar guys. Katanya disuruh tebak. Ah, dia ngomong apa? Walah, kucing tetangga tengkar guys. Oh, kucing. Gak tahu. Ini udah ya. Tiu KKN kemana ya kalau ada ya? Pertanyaanku sih gitu. KKN kalau ada di Andi. Bali. Walah, rambutmu. Bisa jadi. Ini live lama kan tapi. Aha. Ini udah ya. Ini apa? Ngejauhin headband buat kesalare biar gak capek kibas-kibas poni. Ya, nanti lah ya kita lihat. Ngajarin cewek tapi nggak paham. Pegang sama-sama. Kamu pegang sini sama-sama. Bukan kayak gitu. Ya gimana? Aku kasih kata dulu. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Ini jangan gitu. Kita diajarin, bukan? Itu. Fokus.
Bagus. Nih, gua coba tebak yang di pikiran saya. Di pikiran saya ini pasti wah. Reaksinya kok lucu ya, Pak. Dilanjutin sama dia makanya. Dia agak senyum-senyum tadi soalnya. Yesus sudah memberkati kamu dengan kesabaran. Nah, kan? Pegang di sini. Yang benar mana? Yang benar yang di sini. Pegangnya yang di. Pegang paling sih yang benar. Binang kedua. Itulah kenapa saya tidak menjadi guru ya, teman-teman ya. Ini apa? Hai guys, aku di sawah. Aku nang sawah karo koncoku. Oh, karo Dia koncoku. panggil paket aku mari nandur pari. Pari cek. Ya, nandur Hai, pari. Iki Cek. hasil karyaku. Karyaku Iki nandur hasil pari. karyaku. Selesai. Especially ikut terasering. Aku ngerok dewe guys. Wah, Pakai kuku yang slay. Ngerok pakai kuku. Super slay. slay sekali ya. Mungkin ini gambaran kalau orang Jawa ngomong Inggris ya. Enggak. Mungkin ini gambaran kalau orang Inggris mencoba ngomong medok mungkin ya. Bisa jadi kakaknya dari London, kita tidak ada yang tahu, bener nggak? Kamu lebih dekat sama Kasan atau Kendrick? Kalau sekarang lebih dekat sama Kendrick sih, karena dia di NTU jaraknya kalau dari tempatku ya, aku tuh tinggal di sekitar Jurong East, paling sekitar 15 km. Nggak nyampe kayaknya. 10 sampai 15 kilo kayaknya. Nah, kalau sama Kasen kan di Surabaya dia itu sekitar berapa ratus kilometer itu. Ini apa? Kevin ngajar kimia, main ML, live TikTok. Buka sosmed isinya video muka Kevin semua. Ekspresi Kevin. Ya gimana? Kayaknya aku udah pernah react ya, aku lupa tujuh. Reki 7 ya, kalau play off kok saya ya apa? Ini apa? Karena sudah suruh upload maka aku upload. Reaction ya taruh di TikTok lah. Baby Justin Bieber. Baby Justin Bieber. Oh dia ini ya main pakai apa gitar yang buat anak-anak itu ya? Apa gitar mainan? Apa gitar mainan yang buat anak-anak ya? Bentar. Apa nih lanjutannya? kayak yang di masjid, kayak geduk yang di masjid, dok. Drumnya loh, aduh, bagus. Cuman mungkin alat musiknya bisa tidak memakai yang mainan mungkin ya, tidak memakai yang punya anak-anak gitu ya. Lihat ini, inget Kevin, ini apa? Oh ini figur timnas ya. Ini aku udah pernah react. Ini aku juga udah react. Ini apa ini? Oh ini juga aku udah react ya. Ini udah react belum ya? Ini belum ya? Kayaknya. Beasiswa di NJS itu ASEAN Undergraduate Scholarship, berarti nanti setelah lulus kamu ada semacam ikatan dinas gitu di SG, harus kerja berapa kurun waktu yang sudah ditentukan atau bisa langsung lanjut ke jenjang pendidikan lagi. Jadi yang aku pakai benar ASEAN Undergraduate Scholarship ini. Jadi ASEAN Undergraduate Scholarship itu dikasih sama MOE. Kayak aku ada videonya ya, atau nggak ada? Nanti lah aku buat reels khusus bahas ini ya. Tapi intinya jadi dikasih sama MOE. Terus MOE itu jadi Minister of Education-nya Singapura ya. Kementerian Pendidikannya Singapura ngasih ke siswa-siswa ASEAN. Jadi yang punya paspor ASEAN itu dikasih beasiswa untuk undergrad, dan nanti kita harus mengabdi bondnya selama 3 tahun atau 3 tahun setengah gitu. Kalau mau lanjut langsung ke S2 itu ada juga caranya, itu ada beberapa, nanti kalian bisa baca aja di website ya. Kalau nggak salah ya itu harus deposit 10% atau 30% dari total beasiswa yang kamu dapat dari MOE. Jadi misal nih total beasiswa yang kamu dapat itu 100 juta, berarti kamu harus deposit 10 sampai 30 juta
kalau kamu mau studi dulu, terus habis kamu selesai studi, itu depositnya bakal dibalikin ke kamu pas kamu ngelanjutin bond kamu gitu sih. Kayak aku lupa persenannya berapa. Ya Pak. Justru buktikan mereka nggak lip sync. Salah Salah lirik saat tampil. Saat tampil di TMA 2000 Richmond. Harusnya pakai bahasa Korea, tapi Harusnya ini pakai malah nyanyi yang versi bahasa Inggris. Tapi jujur ya, menurutku yang kayak gini-gini tuh, ya nggak tahu ya, ini pendapatku aja ya. Pendapatku sih, menurut saya tuh kayak gini-gini udah wajar nggak sih, normal nggak sih? Maksudnya kayak nggak bukan sesuatu yang wah gitu loh. Kayak lu penyanyi, lu idol gitu loh. Minimal kan basicnya harus punya basic dance, harus punya kan kayak gitu nggak sih? Kayak no hate ya. Aku sendiri juga fansnya aespa, tapi ya kayak gini juga mereka ada backtracknya. Jadi mereka nyanyi itu ada di support sama backtrack ya itu pasti. Aku nggak tahu kalau di acara ini ada backtracknya atau enggak ya, tapi di beberapa acara lainnya mereka juga ada backtracknya biar misalnya mereka habis nafasnya, jadi kan kayak gitu kan. Nah kalau yang pas kayak gitu tetap masih ada supportnya kan, jadi tetap masih jalan lah nada sama lagunya. Setauku kayak gitu, tapi nggak tahu, bisa correct me if I'm wrong ya. Tuh. Ya Pak. Gagal CLBK SD masuk kandidat pelatih timnas Thailand. Ya, kan masih kandidat, tapi katanya SD terbuka kok balik ke Indonesia. Tapi kalau aku jadi Sintayong sih nggak mau ya. Ibarat kamu itu kamu di company itu udah berdasa banget, udah naikin value companymu 3 kali lipat misalnya. Terus kamu dipromosi jadi manajer, tiba-tiba tanpa sebab, tanpa alasan, tiba-tiba kamu diberhentiin, kan ngamuk toh. Lah aku sih nggak mau ya. Tapi SD katanya terbuka. Ini aku udah react, ini sudah react. Kayak betul konten Keriak gak ada lagi kah pekan ini? Sabar, Keriak itu tiap hari Minggu. Jadi buat teman-teman, nantilah di akhir aku juga bakal ulangin lagi. Buat teman-teman, Sabtu itu kontennya itu bisa K-Food, Kelok ataupun yang lainnya. Minggu itu pasti Keriak. Jadi Sabtunya apa, Minggunya pasti Keriak gitu. Ya Pak. Apa kamu nggak buat jazz? Ini lagi beliin. Karena udah tahu mau. Perasaan. Aku lupa. Saking semangat. Perasaan pas aku lihat videonya tanpa ada backsound ini biasa aja sih kayaknya. Kalian aja ini yang agak-agak aneh ditambahin backsound gitu. Padahal backsoundnya nggak cocok sebenarnya. Kalau yang ini makanan sehari-hari kayak ya kalian harus minum air, bener loh. Ya ini ngapain aku makan tiap hari bikarbonat apa soda kue. Terus sih apa? Garam ya iyalah pasti makan gak ono garam yo. Gak asin, gak enak toh. Terus apa lagi nih? Apa ini? Gak kelihatan apa itu. Niat banget rek dibuatin ngono. Ya kuntilanak itu bau melati. Kenapa ya kita nggak manfaatin kuntilanak buat jadi pengharum ruangan? Katanya kuntilanak itu bau melati banget. Oh iya, bener daripada ya. kita beli pengharum ruangan yang tiap bulan habis, mending kita itu keep dia. aja satu kuntilanak di rumah. Bayangin Nah, kalau itu di dia. rumah lo ada 3 kunti. Gue yakin banget rumah lo bakal wangi kayak toko-toko parfum mahal. Nah. Lo tinggal bikin perjanjian aja sama kuntilanak. Lo kasih kunti-kunti itu sesajen setahun sekali, tapi syaratnya dia diam aja di pojokan. Gak boleh ganggu, gak boleh nongol. Win-win solution banget. Kalau misalnya lo bosan nih dengan bau melati, lo tinggal request aja. Kun, minggu depan gue mau wangi lavender ya. Kalau dia nolak, potong aja jatah sesajennya. In this economy, daripada kita beli pengharum ruangan yang mahal. Benar banget. Mending pakai Benar banget. kuntilanak Setuju aja. saya. Hemat, awet, dan hauntedly aesthetic. Dan Kenapa ya kita nggak manfaat? Dan benefit lainnya adalah kalian bisa terganggu dari maling dan juga penjahat-penjahat yang mau masuk ke rumah kalian. Karena dia pas masuk nih, masuk misalnya jendela, seret lah jendela. Kalian suruh aja kuntilanaknya, Kunti, lu nanti berdiri di jendela terus ya, tiap jam 12 sampai jam 6 pagi. Nah, jadi pas ada penjahat mau masuk, seret, dia ngeliat kuntilanak, waduh, ketakutan dia langsung kabur. Nah, kan kayak gitu. Jadi gak perlu lagi tuh CCTV, hemat duit CCTV, hemat duit pengharum ruangan, kan kayak gitu. Terus barang-barang kalian juga aman, terjaga dari segala kejahatan-kejahatan yang ada. Ya kan?
inovasi. Itulah makanya harus berpikir kreatif, guys. Apa ini? Kau ngejarmu, ngejar kamu, Rora. 저희 다른 고등학교 친구들은 관심 가지지 마시고요. 잘생겼나요? Ya iyalah kan dia pasti mencari seseorang yang setara, bener gak guys? Itu memang kan ini kan dia soalnya berperan sebagai role play sebagai anak SMA, bener gak? Anak SMA itu kan biasa kayak gitu, masih labil pikirannya. Itulah. Ini udah pernah. Ini apa? Kok bisa nyambung gini? Ini apa? Ini apa? Siapa? Anjir. Apa itu? Aku gak tau ini siapa, cuman I feel for you, man. Video lama ini mah. Iya, tapi kan sekarang udah nggak bisa kayak gini lagi. Yang satu sudah di NUS, satu di NTU, satu di US. Paling kalau ketemu ya gini lagi nanti. Ciptaan Tuhan sangatlah indah. Ini apa? Oh, ini AI atau enggak ini? Hah? Aku kok ngerasa yang ini ya, bagian ini AI ya. Yang ini beneran, dia bener di atas gunung. Tapi aku jujur ya, aku tuh juga pingin sih ngedaki. Cuma ngedaki aja jujur bahaya banget sih. Kayak kalau kamu nggak punya proper experience, proper training, itu bahaya banget sih. Jadi buat teman-teman yang mau ngedaki, apalagi gunung-gunung yang butuh special equipment ya. Kayak misalnya gunungnya bersalju misalnya, berarti butuh apa? Butuh boot salju, terus butuh jaket, butuh kalau gunung yang ketinggiannya lumayan tinggi butuh oksigen. Itu harus training dulu sih, nggak bisa langsung ini. Ternyata ada Kevin, Iseng lihat komposisinya. Bentar aku tebak, Iseng lihat komposisinya, nanti bakal ada fotoku habis nih. Kita lihat ya. Nah kan, benar. Saya sudah tahu pikiran kalian ini. Ini apa? Kaiman makin bening aja. Jadi bingung manggil dia apa? Waktu crash lihat Kaiman live malah jadi kangen. Kalian ini aneh sumpah. Ya ampun. Aneh. Jadi siapapun, jadi kalian tuh siapapun yang bening terus kalian kayak mau gitu. Aduh, ini apa lagi? Udah aku riak belum ya? Belum ya, kayak aku belum riak kayaknya. Krisis keuangan CEO Jepang Airlines potong gajinya sendiri dan naik bus ke kantor biar irit. Hal yang tak mungkin terjadi di Indonesia, tapi diriku nggak mau sebegitu totalitas dan loyal sama pekerjaan, yang penting jujur. Mengunci loyalitas tanpa batas atau berbatas. Ya kalau dia kan soalnya dia yang punya, aku nggak tahu ya dia CEO doang atau owner juga kan. Tapi maksudnya CEO kan juga memegang tanggung jawab yang besar kan. Jadi ini juga salah satu apa ya? Bukan hanya irit sih sebenarnya. Salah satu bentuk contoh, example ke pegawai-pegawai yang lain juga. Jadi maksudnya gua sebagai CEO aja mau pakai bus gitu loh tiap hari, nggak pakai mobil, nggak pakai Rolls Royce tuh, nggak pakai Innova, terus nggak pakai tutut, kagak bercanda. Ya intinya dia tuh ngasih example, jadi kayak biar bawahnya itu juga merasa, oh gua CEO gua aja kayak gini loh, apalagi gua, biar bawahan-bawahannya itu dia juga ngerasa memiliki rasa rasa kepemilikan terhadap perusahaan itu sih menurutku itu sih. Jadi sebagai pemimpin juga harus pintar-pintar gimana cara kita act di depan orang.
Itu tadi semua carry hack-nya. Aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau join carry hack, join aja langsung. Cara gimana? Cara simple banget. Kalian tinggal aja ke TikTok atau ke X, upload apapun yang kalian mau pakai hashtag carry hack. Kalau di TikTok jangan lupa tag aku juga biar kalian bisa masuk ke FBP, ke search carry hack di TikTokku ya. Terus dan juga buat teman-teman yang mau tahu jadwalnya itu tiap hari Minggu kalau nggak ada halangan ya, tiap hari Minggu jam 8 malam buat carry hack. Buat Sabtunya kita bakal upload video yang lain, bisa Ketol, Kelok, Kefood, atau video-video yang lain atau segmen-segmen yang baru mungkin di masa depan. Jadi itu aja, thank you yang udah nonton, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan juga kalau kalian suka sama video-video yang aku buat, jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama semua video-video yang aku upload. Dan juga buat teman-teman nih yang punya ide-ide menarik lainnya, taruh aja di komen di YouTube-ku, di IG-ku, TikTok-ku, dimanapun. Nanti yang ide menarik pasti aku baca, terus aku nanti bakal share. Oke, itu aja. Thank you yang udah nonton. By the way, tadi aku lupa like. Ya, next-nya lah. Aku bakal like habis ini lah. Nggak bakal ku record like-nya. Like video yang aku paling suka. Soalnya TikTok-nya tadi juga dikit banget yang upload di TikTok. Jadi aku lupa. Anyway, thank you yang udah nonton. See you di next content.